Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Kali ini kita mendatangkan narasumber Sekjen PP PGRI, Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Kita akan membicarakan sekolah unggul. Perlukah sekolah unggul? Kalau perlu, seperti apa? Dan apakah sekolah unggul adil atau tidak? Akan kita bahas pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik Pak Dudung. Ini sudah tersandra di Jakarta, belum bisa pulang Pak Dudung. Nah, ini sekolah unggul Pak Dudung. Sekolah unggul itu banyak orang yang tidak setuju, tapi yang setuju juga lebih banyak. Tetapi tidak bisa speak up karena tidak akses pada media-media. Gimana menurut konsep Pak Dudung? Ya, kalau menurut saya, Prof, terkait sekolah unggul, sekolah di mana-mana itu harus unggul, Prof. Itu yang pertama. Karena menurut Edward Salis, konsep total quality of management, bahwa setiap lembaga, setiap institusi harus membangun sebuah konsep yang disebut dengan pelayanan yang total, pelayanan yang prima, pelayanan yang unggul. Begitu, Prof. Jadi, sekolah unggul itu harus dibangun oleh setiap sekolah di seluruh Indonesia. Nah, sehingga pemerintah sejatinya membangun sebuah pusat-pusat keunggulan, sebuah model-model keunggulan, sehingga siswa terlayani dengan baik, sekolah membangun budaya yang positif, kemudian membangun akhirnya mewujudkan sekolah-sekolah impian, sekolah-sekolah yang bernilai tinggi dan menjadi pilihan masyarakat. Ini penting untuk kita bangun di Indonesia karena sekolah unggul pada prinsipnya adalah bagaimana membangun sebuah kualitas di sekolah, bagaimana membangun pelayanan di sekolah, dan bagaimana membangun budaya di sekolah, budaya mutu, budaya melakukan perbaikan-perbaikan terus-menerus, zero defect, melakukan kesalahan yang nol gitu, kemudian membangun tim yang kuat, kemudian mengembangkan berbagai teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan, sehingga sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dan dikembangkan oleh para guru-guru melalui tim bisa membangun mimpi siswa, bisa membangun mimpi masyarakat, dan bisa membangun mimpi negara. Itu, Prof. Nah, idealnya begitu, Pak Dudung. Tapi kan constraint-nya banyak ya. Tidak Ya, mungkin semua dibikin ya maunya hebat semua. Tapi dananya terbatas, Pak Dudung. Itu kalau misalnya harus memilih, misalkan saja apakah satu provinsi satu, satu kabupaten satu. Karena sekolah unggul itu harus memiliki tidak saja unggul-unggulan, harus memiliki standar yang tinggi dan diperuntukkan, menurut saya ya, diperuntukkan anak-anak yang sangat cerdas, yang menurut teori jumlahnya itu hanya 1% dari populasi penduduk, Pak. Dari populasi penduduk. Kalau bicara sekolah, tentu saja dari populasi anak usia sekolah. Kalau anak usia sekolah kita itu mungkin sekarang 60 juta ya, atau 53 juta. Berarti 1% itu ada 530.000 anak yang sangat cerdas kalau tidak dilayani dengan baik. Mereka itu juga bisa menjadi orang yang tidak produktif, tidak efektif, bahkan mencederai dirinya sendiri. Itu masalahnya Pak Dudung. Kalau itu ya, ya keadaannya, rekomendasi Pak Dudung apa? Apakah ya. Jadi gini, Prof. Disitulah menurut Piaget bahwa sekolah, lembaga formal, eh, orang dewasa, termasuk orang tua, harusnya memahami dan mengerti setiap dari tugas perkembangannya. Itu yang pertama, Prof. eh, Yang kedua, selain normal mengetahui, memahami dari tugas perkembangan siswa, pasti di kelas tersebut ada anak-anak yang seperti Prof sampaikan, hmm, anak-anak yang
baru 2 menit, baru 3 menit dikerjakan sebuah konsep pembelajaran, mereka sudah paham. Akhirnya, kalau kita tidak layani dengan berlebih, ini mungkin bisa jadi mereka akhirnya jadi anak yang kurang puas dalam proses pembelajaran, menjadi motivasinya terhenti, sehingga harus ada ruang khusus bagi mereka-mereka. Itulah yang disebut keadilan. Itulah yang disebut dengan bagaimana menyikapi anak-anak dengan cara yang beragam. Akhirnya apa? Justru dengan konsep sekolah unggul, ada sekolah unggul, ada yang menuju unggul, ada yang seterusnya gitu, Prof ya. Orang tua, anak mengukur baju kemampuan kompetensinya untuk masuk sekolah. Ya. Jadi ketika nilai saya 8, itu saya insya Allah akan kuat masuk ke sekolah yang sudah ditata standarnya, ditata budayanya, ditata tim worknya, ditata berbagai pelayanannya. Tapi kalau saya nilainya 6, itu berarti saya harus masuk ke sekolah yang mungkin sekolah yang biasa. Kalau saya masuk ke sekolah unggulan, ya dari nilai saja, dari standarnya saja sudah tidak masuk. Artinya itulah yang disebut pilihan keadilan bagi anak dan bagi orang tua. Inilah ruang yang harus disiapkan oleh negara, sehingga negara pun punya model sekolah yang hebat, punya model sekolah yang berbudaya, punya model sekolah yang memiliki kemampuan yang lebih, yang nantinya disebarluaskan, dijadikan contoh untuk sekolah-sekolah yang lain. Itu, Prof. Ya, saya setuju dengan Pak Dudung. Itulah keadilan. Jadi, mereka yang memprotes sekolah unggul mengatakan bahwa itu tidak adil, memperlakukan orang secara beda-beda. Justru keadilan itu harus memperlakukan orang secara beda sesuai dengan kebutuhannya. Ya kan, Pak Dudung? Sesuai dengan passionnya. Dan oleh karena itu, melayani anak yang cerdas istimewa dengan cara yang sangat beda dengan yang lain itu adil karena itu kebutuhan mereka. Kalau tidak dilayani dengan sesuai tantangan mereka bisa jadi troublemaker di sekolah itu Pak Dudung. Bahkan anak-anak yang cerdas istimewa itu kalau salah, kalau nilai 90 itu nggak mau. Maunya 100. Kalau dapat 90 itu mereka bisa juga bunuh diri. Ada yang fenomena seperti itu sehingga harus ditangani dengan baik. Harus ada pendampingan. Ya, itu tentu saja itu adalah sekolah unggul. Sehingga konsepnya Pak Dudung, sekolah unggul itu adalah equity, bukan equality. Jadi bukan memberikan semua sama, tetapi memberikan berbeda sesuai kebutuhannya. Setuju nggak Pak Dudung? Kalau konsep kebijakannya seperti itu, gimana Pak Dudung? Ya, kalau menurut saya tadi sesuai dengan tugas perkembangan siswa, sesuai dengan keberagaman siswa. Jadi memang siswa dilayani pertama sesuai dengan tugas perkembangannya, yang kedua sesuai dengan passionnya masing-masing, dan yang ketiga sesuai dengan kecerdasannya masing-masing. Kita harus mendekati mereka dengan cara-cara yang berbeda. Kita harus mendekati mereka dengan cara pelayanan yang berbeda, bukan diskriminatif, tapi dengan perspektif sehingga tidak salah mendidik anak. Itu, Prof. Jadi, sekolah unggul bagi kami itu sekolah yang diharapkan oleh masyarakat, sekolah yang dicita-citakan oleh masyarakat, sehingga sekolah-sekolah tersebut menjadi impian dan harapan masyarakat sesuai anaknya memiliki kemampuan, kecerdasan, dan pelayanan yang saya pikir menjadi pelayanan yang lebih, pelayanan yang prima, sehingga ini dibutuhkan oleh negara di beberapa provinsi, di beberapa kabupaten kota, di beberapa kecamatan. Kalau saja ini dibentuk ini, kita akan menghasilkan sekolah-sekolah yang memiliki pelayanan yang mungkin bisa jadi bisa dengan pelayanan yang nilainya sama seperti swasta, tapi ini adalah sekolah-sekolah negeri. Oke. Apa tidak hebat, Prof, kalau begitu? Kalau menurut saya, ini sesuatu yang membanggakan persekolahan negeri, lembaga negeri formal untuk bisa menyaingi sekolah swasta-swasta hebat. Hari ini yang pelayanan hebat-hebat, yang bayarannya mahal-mahal adalah sekolah-sekolah swasta yang bisa apa saja, menggunakan apa saja. Apa itu bukan kalau bicara ketidakadilan dan seterusnya, di situ ada sisi-sisi dan ruang yang harus kita samakan dan sinkronkan. Anak-anak negeri ini boleh mendapatkan pelayanan yang lebih, pelayanan yang unggul, pelayanan yang prima. Begitu, Bro. Oke, baik Pak Dudung, tunggu.
pemerintah akan membuat desain sekolah unggul. Terima kasih Pak Dudung. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan tentu saja netizen ikuti terus supaya mendapatkan informasi terupdate dari Pak Dudung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.